Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video tutorial statistika parametrik. Ini adalah video kedua yang membahas tentang bagaimana mengaplikasikan program SPSS dalam melakukan uji tes satu sampel. Oke, langsung saja ke contoh kasus. Seorang peneliti ingin mencoba varietas baru pada lahan sawahnya dan ingin membandingkannya dengan produktivitas 6 sampel lahan sawah yang berada di sekitarnya yang ditanam menggunakan varietas existing atau varietas yang selama ini digunakan oleh petani lokal. Apakah ada perbedaan secara signifikan atau tidak? Bila produktivitas varietas baru adalah sebesar 8 ton per hektar dan produktivitas rata-rata lahan di sekitarnya yang ditanam menggunakan varietas existing adalah masing-masing sebesar 5, 7, 6,5, 7,5, 7 dan 6 ton per hektar. Nah, untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan antar keduanya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyusun hipotesis terlebih dahulu, di mana H0 atau hipotesis nolnya adalah produktivitas tanaman padi yang berasal dari varietas baru sama dengan produktivitas tanaman padi yang berasal dari varietas existing. Sedang H1 atau hipotesis alternatifnya adalah produktivitas tanaman padi yang berasal dari varietas baru tidak sama atau berbeda dengan produktivitas tanaman padi yang berasal dari varietas existing. Hipotesis ini akan diuji menggunakan uji tes satu sampel atau one sample t-test pada taraf kepercayaan 95%, atau dengan kata lain, nilai signifikansinya adalah sebesar 100 kurang 95% sama dengan 5% atau 0,05. Oke, setelah hipotesis dirumuskan, langkah selanjutnya adalah buka program SPSS. Maka secara otomatis Anda akan dibawa ke lembar data view. Ini adalah worksheet atau lembar kerja tempat bagi pengguna untuk melakukan proses input data. Namun sebelum kita melakukan proses input data, terlebih dahulu kita harus mendefinisikan variabel dari data yang akan kita input. Arahkan kursor dan klik tab variable view yang berada pada sebelah kiri tampilan atau sebelah kiri interface program SPSS. Selanjutnya, definisikan variabel. Dalam hal ini, pada kolom name, ketik produktivitas tanaman padi. Karena variabel dependen yang akan kita uji adalah variabel produktivitas tanaman padi. Untuk tipe datanya, Anda dapat mengklik icon ini, icon yang ada di sebelah kanan kolom, untuk memilih jenis tipe data yang Anda gunakan. Untuk kali ini kita pilih numerik karena data yang akan kita input adalah data bertipe kuantitatif. Selanjutnya untuk width, pilihan ini menyediakan range data dari 1 sampai 40. Namun secara default, program memberi angka 8, yang berarti bahwa jumlah data yang bisa diinput pada kolom ini adalah maksimal 8 digit angka. Untuk kali ini biarkan saja angka 8 sesuai dengan default yang disediakan oleh program SPSS. Selanjutnya untuk kolom desimal, pilihan ini memungkinkan kita untuk menetapkan berapa digit angka di belakang koma yang kita inginkan. Tentu saja pilihan ini berlaku untuk data yang bertipe numerik. Kali ini kita pilih 2, sebagaimana yang telah disediakan secara default oleh program, karena kita menghendaki 2 digit angka di belakang koma. Untuk kolom label berfungsi untuk memberikan nama pada variabel data yang kita miliki. Pilihan ini bisa kita abaikan saja. Selanjutnya untuk kolom values, pilihan ini memungkinkan kita untuk memberi label berupa angka pada data-data yang bersifat kualitatif dan memiliki kategori. Namun karena jenis data yang akan kita input adalah jenis data kuantitatif dan tanpa kategorisasi, maka pilihan ini bisa kita abaikan saja. Begitupun untuk kolom missing, abaikan saja karena set data yang kita miliki telah diketahui semuanya, sehingga dapat dianggap kita tidak memiliki data hilang. Selanjutnya untuk pilihan kolom, pilihan ini bertujuan untuk menentukan lebar kolom yang kita kehendaki.
Namun secara default program menetapkan angka 8. Kita dapat mengubahnya sesuai kebutuhan data yang kita miliki. Berikutnya untuk kolom align. Pada pilihan ini kita bisa menentukan posisi data yang kita input berada pada sebelah mana dalam sebuah sel. Apakah akan ditempatkan di sebelah kanan atau right, tengah atau center, ataupun di sebelah kiri atau left. Kali ini biarkan saja di sebelah kanan sesuai dengan default yang diberikan oleh program SPSS. Selanjutnya untuk measure, ini adalah pilihan menyangkut tipe skala pengukuran, yaitu apakah bertipe ordinal, nominal, atau scale. Namun karena data yang kita miliki adalah data nominal dan tanpa kategorisasi, maka secara otomatis program SPSS akan memilih tipe scale. Terakhir adalah kolom rule, yang merupakan menu pendukung yang disediakan oleh program SPSS. Terdapat beberapa pilihan seperti input digunakan bila variabel yang didefinisikan bertindak sebagai input, atau target digunakan apabila variabel yang didefinisikan bertindak sebagai target. Both digunakan apabila variabel bertindak sebagai input dan juga sebagai output. Sedang non digunakan apabila kita tidak mendefinisikan variabel ke dalam kriteria tertentu, dan seterusnya. Namun sekali lagi, ini hanya kolom pendukung, sehingga untuk kali ini kita abaikan saja. Nah, setelah kita mendefinisikan data, langkah selanjutnya adalah melakukan proses input data. Arahkan kursor dan klik tab data view. Lakukan proses input data pada tabel produktivitas tanaman padi yang telah kita definisikan sebelumnya. Setelah data selesai diinput, selanjutnya adalah melakukan proses analisis data. Klik Analyze pada menu bar, pilih Compare Means, lalu klik One Sample T-Test. Setelah kotak dialog muncul, klik variabel produktivitas tanaman, lalu pindahkan ke box test variable dengan cara menekan tombol panah ini. Pada box test value, ketik angka 8 karena nilai produktivitas yang akan kita tes dalam hal ini adalah produktivitas tanaman padi yang berasal dari varietas baru adalah sebesar 8 ton per hektar. Selanjutnya, klik button option, lalu pada box confidence interval percentage, secara default akan diberikan angka 95%. Biarkan saja tetap pada angka 95% karena nilai selang kepercayaan yang kita kehendaki adalah 95%. Selanjutnya klik continue, lalu klik OK. Maka secara otomatis hasil analisis akan tersaji pada jendela output. Bagian atas ini adalah ringkasan statistik deskriptif dari sampel yang diuji. Sedang yang di bawah ini adalah hasil uji hipotesis yang akan menyimpulkan apakah H0 diterima atau ditolak. Nah, dari sekian banyak angka yang ditampilkan, mari kita fokus terlebih dahulu pada nilai signifikansnya. Bila nilai signifikansnya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Sebaliknya, bila nilai signifikansnya lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Dan konsekuensinya bila H0 ditolak, maka hipotesis alternatif atau H1-nya diterima. Sekali lagi, nilai 0,05 ini adalah nilai significance level. Nah, dalam contoh kasus ini, nilai signifikansnya
yang tertera pada tabel adalah 0,009. Itu lebih kecil dari nilai significance 0,05, sehingga bisa disimpulkan H0 ditolak dan yang diterima adalah hipotesis alternatif atau H1. H1 atau hipotesis alternatifnya menyatakan bahwa produktivitas tanaman padi yang berasal dari varietas baru tidak sama atau berbeda secara signifikan dengan produktivitas tanaman padi yang berasal dari varietas existing. Sehingga berdasarkan uji T pada taraf kepercayaan 95%, dapat disimpulkan bahwa penggunaan varietas baru menghasilkan produktivitas tanaman padi yang lebih tinggi secara signifikan, yaitu 8 ton per hektar bila dibandingkan dengan tanaman padi yang menggunakan varietas existing yang rata-rata produktivitasnya hanya 6,5 ton per hektar.